Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 8 MTSN 1 Kapuas. Materi yang kita pelajari hari ini adalah statistika tentang ukuran pemusatan data. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama mean, kedua modus, ketiga median, keempat jangkauan, kelima kuartil, dan 6 latihan soal. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat sekelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi data, misalnya data A dengan data B. Nah, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data. Contoh, perhatikan. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Nilai ukuran pemusatan data ini terdiri dari pertama, nilai rataan atau rata-rata atau mean. Kedua, nilai modus. Ketiga, nilai tengah atau median. Keempat, nilai tengah setiap seperempat bagian data atau kuartil. Pembahasan tentang ukuran pemusatan data disajikan dalam dua kelompok, yaitu nanti ada data tunggal biasa dengan data tunggal berbobot. Nah, di sini Ibu jelaskan biar bisa membandingkan keduanya. Data tunggal biasa yaitu kumpulan data terbatas yang mudah dituliskan dalam barisan bilangan. Banyaknya varian data sedikit. Jadi data tunggal biasa ini datanya sedikit. Contoh, misalnya ada data nilai 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 4, 5, 3, 3, 2, 3. Nah, di sini terlihat datanya sedikit, jadi bisa ditulis seperti dengan cara data tunggal biasa. Data tunggal biasa dapat disajikan ke dalam data tunggal berbobot dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang data tunggal yang ini kita buat dalam data tunggal berbobot. Nah, biasanya dalam data tunggal berbobot datanya bisa lebih banyak. Di sini diberikan contoh data tunggal biasa sebelah kiri. Kita buat data tunggal berbobot. Data tunggal berbobot yaitu kumpulan data terbatas dengan varian data cukup banyak, sehingga harus dituliskan dalam tabel distribusi frekuensi. Contoh, perhatikan, buat tabel ada dua kolom. Kolom yang pertama nilai, atau kita beri simbol X, dan kolom kedua adalah frekuensi, atau F. Nah, perhatikan, nilai 2, perhatikan data biasa sebelah kiri, frekuensinya banyak anak yang mendapatkan nilai 2 ada 1 orang. Nilai 3, perhatikan, ada berapa orang dapat nilai 3? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang, berarti frekuensinya ada 4. Berikutnya, nilai 4, ada berapa orang? 1, 2. Nah, nilai 4 ada 2 orang. Dan seterusnya sampai nilai tertinggi 7, ada 1 orang. Jadi jumlah frekuensi, jumlah anak yang memperoleh nilai adalah 14 orang. Pertama, mean. Mean atau rataan hitung adalah jumlah seluruh datum dibagi banyaknya datum. Mean ditulis dalam simbol X, di garis atasnya dibaca X bar.
Data tunggal biasa, misalkan diketahui data dari X1, X2, X3 sampai data yang terakhir Xn. Maka meannya adalah X bar sama dengan kita tambahkan semua data, semua datum tadi, X1 tambah X2 tambah X3 sampai X yang terakhir. Misalnya kalau datanya ada 10, berarti data ke-1 tambah data kedua tambah data ketiga sampai data yang ke-10 dibagi N. N ini adalah banyaknya data. Kalau datanya ada 10, berarti dibagi 10. Data tunggal berbobot. Nah, misalkan diketahui data dalam tabel. Misalnya tadi nilai X1, frekuensi ada berapa orang mendapatkan nilai X1, X2, berapa orang yang mendapatkan nilai X2, nanti dalam F2, terus berikutnya nilai X3, berapa orang yang mendapatkan nilai X3 sampai data yang terakhir. Nah, untuk data tunggal berbobot, cara mencari meannya atau X barnya dirumuskan dengan X bar sama dengan dalam kurung X1 kalikan dengan F1 tambah X2 kalikan dengan F2 tambah X3 kalikan dengan F3 sampai data yang terakhir dibagi jumlah semua frekuensi F1 tambah F2 tambah F3 sampai Fn. Contoh perhitungan nilai mean dari suatu data. Nah, misalnya diketahui sekumpulan data sini 5, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 5, 5. Hitunglah mean dari data tersebut dengan dua cara yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang pertama data tunggal biasa adalah meannya adalah X bar sama dengan tambahkan semua datum 5 tambah 3 tambah 4 sampai datum yang terakhir 5 dibagi 10 ini adalah banyaknya datum, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10. Nah, setelah datum kita tambah hasilnya 60 dibagi dengan banyaknya datum 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Jadi, mean data di atas adalah X bar sama dengan 6. Data tunggal berbobot. Nah, perhatikan tabel. X tadi adalah nilai 3. Perhatikan 3. Frekuensi 3 diperoleh oleh satu orang. Nilai 4 juga satu orang. Nilai 5 ada 3 orang. Nilai 6 satu orang dan seterusnya sampai nilai tertinggi 9 ada satu orang. Nah, jumlah datum tadi ada 10 frekuensi. X bar sama dengan 3 kali 1 kita peroleh dari X1 dikalikan F1. 3 kali 1, 3. Kita lanjutkan. X2 kali F2, 4 kali 1, 4. Berikutnya 5 kali 3, 15. 6 kali 1, 6. 7 kali 1, 7. 8 kali 2, 16. 9 kali 1, 9. Kita tambahkan semua X kali F-nya. Kita hitung. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 5, 22. 22 tambah 6, 28. Tambah 7, 35. Ditambah 15, 51. Ditambah 9, 60. Di X kali F jumlahnya adalah 60. Kita kembali ke rumus di bawah, perhatikan X bar sama dengan
tadi X1 kali X1 dan seterusnya sampai frekuensi yang terakhir dibagi dengan F. F tadi frekuensinya, misalnya 3 ada 1, 4 ada 1, 5 ada 3, dan seterusnya. Kita tambahkan tadi 3 tambah 4 tambah 15 tambah 6 tambah 7 tambah 16 tambah 9 hasilnya adalah 60. Nah, sedangkan banyak frekuensi tadi adalah 10. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Nah, jadi mean yang kita peroleh adalah X bar sama dengan 6. Jadi ini kalau menggunakan data tunggal berbobot. Kedua, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul setelah data diurutkan untuk data tunggal biasa, atau data dengan catatan frekuensi terbesar atau terbanyak pada data tunggal berbobot tadi, atau data tunggal berkelompok pada tabel distribusi frekuensi. Modus dinotasikan dengan MO. Perhatikan data tunggal biasa. Contoh, tentukan modus dari data berikut ini. Datanya adalah 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 4, 5, 3, 3, 2, 3. Kita jawab. Untuk mencari modus, maka kita hitung dulu setiap data yang ada. Perhatikan, 2 sebanyak 1 data, 3 sebanyak 4 data, 4, perhatikan, 4 sebanyak 2 data, 5 sebanyak 2 data, dan 6, perhatikan, tuh 2, 3, 4, ada 4 data. Nah, terakhir nilai tertinggi 7 sebanyak 1 data. Modusnya adalah 3 dan 6. Sebab data yang paling sering muncul adalah 3 dan 6. Sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali. Jadi di sini modusnya adalah 3 dan 6. Berikutnya data tunggal berbobot. Dari data di samping, data dimasukkan ke tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nilai 2 frekuensinya 1, nilai 3 frekuensinya 4, dan seterusnya. Nah, dari sini terlihat tampak pada tabel di mana letak frekuensi terbesar sehingga modus segera bisa ditemukan, yaitu 3 dan 6, karena memiliki frekuensi paling besar yaitu 4. Jadi, modus pada data tersebut adalah 3 dan 6. Ketiga, median. Median adalah data yang terletak di tengah-tengah sebaran data yang telah diurutkan dari data terendah atau terkecil. Median dinotasikan dengan ME, dan letak median dirumuskan dengan XME sama dengan N tambah 1 per 2. N itu adalah banyaknya data. Untuk frekuensi ganjil, ingat rumus ini untuk frekuensi ganjil, banyak data ganjil. Untuk data dengan frekuensi genap, ME terletak di antara data ke XME sama dengan N per 2, banyak data dibagi 2, dan data ke XME sama dengan N per 2 tambah 1. Jadi di antara XME pertama dengan XME kedua. Nanti kita cari dulu XME 1, nanti ditambahkan dengan XME 2 dibagi 2. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Data tunggal biasa. Tentukan median dari sebaran data berikut. Ada data.
Kita jawab, kita urutkan data terlebih dahulu. Dari yang kecil, dari yang terendah. Sudah diurutkan, terendah 2, yang tertinggi adalah 7. Banyak data setelah kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Banyak data, frekuensinya ada 14, berarti genap. Nah, kalau data genap, maka lihat di atas, ME terletak di antara data XME1 dan XME2. Perhatikan, kita cari dulu. Letak ME sama dengan, kita cari dulu, XME-nya, XME yang pertama, N per 2. N tadi banyaknya data 14, langsung bagi 2, 7. Jadi letak ME pada data ke-7. Berikutnya, dan letak XME kedua adalah N per 2 tambah 1. 14 per 2 tambah 1. 14 dibagi 2, 7 tambah 1 sama dengan 8. Berarti letak ME pada data ke-8. Nah, perhatikan, setelah kita urut, data pertama adalah X1, 2, X2, 3, dan seterusnya sampai X14 adalah 7. Nah, letak median tadi adalah pada data ke-7, antara data ke-7 dengan data ke-8. Kita perlu dari sini tadi, 7 dan 8. Berarti letaknya di antara data ke-7 dan data ke-8. Data ke-7 adalah 4, data ke-8 adalah 5. Maka median atau ME-nya adalah antara 4 dan 5. Berarti data ke-7 kita tambahkan data ke-8 dibagi 2. Data ke-7 4, data ke-8 5. 4 ditambah 5 bagi 2. 9 bagi 2, 4,5. Jadi mediannya adalah 4,5. Sekarang Ibu beri contoh data tunggal berbobot dengan soal yang berbeda. Perhatikan tabel nilai 3, frekuensinya ada 4. Nilai 4 frekuensinya 2, 5 frekuensinya 2, 6 frekuensinya 4, 7 frekuensinya 1, jumlah data ada 13. Berarti jumlah data ganjil. Nah, untuk menentukan median dari data di samping, perhatikan, data pada tabel frekuensi ganjil. Maka letak ME pada data ke rumus yang kita pakai adalah, karena data tadi ganjil, XME sama dengan N tambah 1 bagi 2. Maka, perhatikan, letaknya XME adalah N, banyak data tadi ada 13, frekuensi tadi, 13 tambah 1 bagi 2, 13 tambah 1, 14 bagi 2, 7. ME pada data ke-7. Jadi ME-nya bukan 7. Ini letak ME, letak median pada data ke-7. Nah, bagaimana kita mencari data ke-7 pada tabel? Perhatikan. Ada 2 cara. Perhatikan, ini nilai, ini frekuensi. Frekuensi kumulatif atas. Kita dari atas menghitungnya, perhatikan. Dari frekuensi. Ini data 1 sampai 4. 4 tambah 2, 6. Berarti dari sini ke baris yang kedua adalah data nomor 1 sampai nomor 6. Sedangkan meter tadi terletak pada data ke-7. Berarti masuk ke baris yang ketiga. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti data yang ke-7 masuk pada baris ketiga dengan nilai 5. Maka ME-nya adalah 5. Data yang ke-7 adalah 5. Nah, bagaimana kalau kita menghitungnya dari bawah? Perhatikan. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, 7. Berarti
terletak pada baris yang ketiga dari bawah. Maka nilainya adalah 5. Jadi mean dari tabel ini adalah data ketujuh sama dengan 5. Tugas pendalaman materi. Berikut ini adalah data nilai matematika siswa di kelas 8A. Ya, ini ada nilai. Tugas kalian yang pertama, nyatakan data tersebut di atas ke dalam tabel. Tadi dalam tabel data tunggal berbobot. Kedua, berapakah banyaknya siswa dalam kelas 8A? Berapa banyak siswanya? Berarti frekuensinya. Ketiga, berapa nilai rata-rata matematika pada kelas 8A? Yang ditanya nilai rata-rata atau meannya, X bar. Yang keempat, berapakah modus dari data tersebut? Modus, nilai yang sering muncul. Yang kelima, nilai tengah atau median dari data tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.